Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran Islam yang beranggotakan saya Amelia Selinoviasari, Ahmadiyah Novita Mahastri, Satrio Prakoso Puji Pangestu, dan Muhammad Ilyas Bahtiar. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Keotentikan atau keaslian Al-Quran. Al-Quran mempunyai sejarah penulisan yang gemilang. Al-Quran selain ditulis juga dihafalkan, baik oleh Nabi sendiri maupun oleh sahabatnya dan umat Islam pada umumnya. Al-Quran tidak kehilangan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab dan tetap terjaga dengan baik dalam bahasa aslinya itu sampai sekarang. Al-Quran tetap otentik sepanjang masa. Prinsip-prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran. Tidak memberatkan atau tidak menyusahkan, sebaliknya sesuai dengan kemampuan. Tuntunan yang disampaikan sesuai dengan kemampuan juga berdasarkan kepentingan kehidupan baik bersifat jasmani maupun rohani. Berangsur-angsur artinya dalam menetapkan hukum melalui proses bertahap. Pembagian hukum dalam Al-Quran. Hukum-hukum itikadiyah, hukum yang berkenaan dengan keimanan. Hukum khuluqiyah, hukum yang berkenaan dengan akhlak. Hukum amaliyah, hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah dalam pengertian khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan khaliknya, hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Kedudukan atau fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama. Al-Quran berfungsi sebagai penegas bidang akidah, sebagai penegas bidang ibadah, memberikan pelajaran kepada kita dengan pengalaman kisah-kisah masa silam, membawa kabar gembira bagi yang beramal soleh dan memberikan peringatan bagi yang durhaka, menjadi pedoman hidup bagi orang yang mukmin, sebagai obat bagi segala penyakit rohani, memberikan motivasi atau dorongan untuk kemajuan teknologi, menjawab segala problem kehidupan manusia. Pengertian hadis atau sunnah. Hadis adalah suatu yang disandarkan baik pada Nabi Muhammad SAW atau sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, maupun sifat dan keadaan. Perbedaan hadis atau sunnah. Hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW walaupun hanya sekali saja. Beliau mengajarkan sepanjang hidup dan walaupun hanya seorang saja meriwayatkannya. Sedangkan sunnah adalah suatu yang dilakukan oleh Nabi tidak dua kali, tetapi dilakukan dengan terus-menerus dan dinukilkan atau dipindahkan kepada kita dari zaman ke zaman. Unsur-unsur yang harus ada dalam menerima hadis. Yang pertama, rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang atau guru. Yang kedua, matan ialah pembicara atau kalam atau materi berita yang di-offer oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu bersabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun tabi'an. Yang ketiga, sanad ialah jalan yang dapat menghubungkan antara rawi mengenai matnul hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan dan fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua, memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mukmal. Yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Pembukaan hadis. Di masa hayat Rasulullah SAW, hadis-hadis tidak ditulis. Boleh jadi ini disebabkan oleh beberapa hal. 1. Dikhawatirkan penulisan hadis akan campur aduk dengan penulisan ayat-ayat Al-Quran yang memang masih dalam proses. 2. Mengumpulkan sabda-sabda Nabi, tingkah lakunya dan segala hal
ihwal tentang beliau bukanlah pekerjaan yang gampang. 3. Jumlah orang Arab ketika itu yang dapat menulis dan membaca tidak banyak. Macam-macam hadis atau sunnah dilihat dari segi bentuk. 1. Qauliyah, yaitu hadis yang berupa atau berbentuk ucapan atau perkataan Nabi. Fi'liyah, yaitu hadis yang berbentuk perbuatan Nabi. 3. Tahiriyah, yaitu hadis yang berbentuk atau berupa keputusan. Hadis yang berupa perbuatan sahabat yang disaksikan atau didengar oleh Nabi dan Nabi tidak menegur atau menyalahkannya. Dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikan atau meriwayatkannya. 1. Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, yang karena banyaknya ini menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat untuk didusta. 2. Masyhur, yaitu hadis yang perawai lapis pertamanya beberapa orang sahabatnya atau lapis keduanya beberapa orang tabi'in. Setelah itu tersebar luas dinukilkan orang banyak yang tak dapat disangka mereka bersepakat untuk dusta. 3. Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikannya ke tingkat masyhur. Dilihat dari segi kualitasnya hadis. 1. Sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hafalannya sempurna, sanadnya bersambung, tidak terdapat padanya keganjilan dan tidak cacat. Hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hafalannya kurang sempurna, sanadnya bersambung, tidak terdapat pada keganjilan dan tidak terdapat cacat. Dhaif ialah hadis yang kehilangan salah satu dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Ma'udhu ialah hadis palsu, yaitu hadis yang dibuat oleh seseorang dan dikatakan sebagai sabda atau perbuatan Nabi. Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. 1. Hadis makbul ialah hadis yang diterima dan dapat dijadikan hujah atau alasan dalam agama. 2. Hadis mardud, yaitu hadis yang ditolak dan tidak boleh dijadikan alasan dalam agama. Dilihat dari sisi siapa yang berperan dalam berbuat atau bersabda dalam hadis. Marfu, yaitu didasarkan pada Nabi SAW. Ma'ukhuf, yaitu didasarkan kepada sahabat. Maktu, yaitu didasarkan kepada tabi'in. Pengertian ittihad dari segi bahasa. Ittihad adalah mengerjakan sesuatu dalam segala kesungguhan. Mengerjakan apa saja asalkan dilakukan dengan penuh kesungguhan, dan penuh kesungguhan adalah berittihad namanya. Kata ittihad memang tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dikerjakan dengan susah payah. Sedangkan menurut istilah adalah mengarahkan segala potensi dan kemampuan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum-hukum syariah. Hukum ijtihad ada 3. Yang pertama yaitu wajib ain, yaitu bagi seorang yang ditanya tentang suatu masalah, sedang masalah tersebut akan hilang atau habis sebelum diketahui hukumnya. Yang kedua yaitu wajib kifayah, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah dan tidak dikhawatirkan habisnya atau hilangnya masalah tersebut. Yang ketiga yaitu sunat. Sunat yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi, baik dinyatakan atau tidak. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat ijtihad ada 5. Yang pertama, harus mengetahui Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau belum mengetahui salah satunya, maka ia bukan mujtahid dan tidak boleh berijtihad. Yang kedua, mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijma', sehingga ia tidak memberikan fatwa yang berlainan dengan ijma' kalau ia berpegang pada ijma' dan memandangnya sebagai dalil. Yang ketiga yaitu mengetahui serta memahami bahasa Arab. Yang keempat,
mengetahui ilmu ushul fiqh dan harus mengetahui ilmu ini dengan kuat, karena ilmu ini menjadi dasar dan pokok ijtihad. Yang kelima, mengetahui ilmu nasikh dan mansyuh, sehingga ia tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dimansyuh. Selanjutnya, bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama yaitu ijma'. Menurut bahasa artinya berkumpul, sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesuatu hukum syara' tentang hukum masalah. Rukun ijma'. Rukun ijma' ada 3. Yang pertama, adanya segolongan mujtahid pada saat timbulnya kejadian. Yang kedua, terjadi kebulatan pendapat atau suatu hukum syara' tentang suatu masalah. Yang ketiga, kebutuhan pendapat para mujtahid dibuktikan dengan masing-masing mengemukakan pendapat dengan jelas. B. Macam-macam ijma'. Yang pertama yaitu ijma' syarih, yaitu ijma' para ulama mujtahidin yang dinyatakan secara terang atau jelas, baik dengan perkataan, tulisan, ataupun perbuatan. Yang kedua yaitu ijma' sukuti, yaitu ijma' di mana sebagai mujtahid mengeluarkan pendapatnya yang sama, sedangkan mujtahid yang lainnya diam tidak mengeluarkan pendapatnya. Bentuk yang selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah mengukur atau mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah mempersamakan suatu kejadian yang belum ada nas hukumnya dengan suatu kejadian yang sudah ada nas hukumnya. Rukun qiyas. Yang pertama yaitu asal pokok, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupkan. Yang kedua far'un atau cabang, yaitu masalah yang diukur atau diserupakan. Yang ketiga hukum asal, yaitu hukum syara' yang terdapat pada asal. Yang keempat yaitu sebab yang menghubungkan hukum dengan cabang. Macam-macam qiyas. Yang pertama yaitu qiyas musawi, yaitu qiyas yang ilahnya mengharuskan adanya hukum dan keadaan cabang sama dengan asal untuk mendapat hukum. Yang kedua qiyas aula, yaitu qiyas yang ilahnya mengharuskan adanya hukum dan keadaan cabang lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Yang ketiga yaitu qiyas adalalah, yaitu qiyas yang dimana ilah tidak tersebutkan. Yang disebutkan hanyalah hal-hal yang menunjukkan adanya ilah tersebut atau dalillah. Yang keempat qiyas atwan, yaitu qiyas yang cabangnya lebih rendah mendapatkan hukum daripada aslinya. Bentuk ijtihad yang selanjutnya yaitu istihsan. Menurut bahasa, istihsan ialah menganggap baik suatu hal, sedangkan menurut istilah ialah menjalankan keputusan yang tidak didasarkan atas qiyas, tetapi didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Yang selanjutnya yaitu maslahah mursalah, adalah kebaikan yang tidak disinggung-singgung oleh syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat atau terhindar dari keburukan. Yang selanjutnya yaitu syaddud zari'ah, adalah menutup atau menyumbat jalan. Adapun yang dimaksud dengan zari'ah adalah perkataan yang lahiriahnya hukumnya mubah atau boleh, tetapi membuka jalan kepada pembuatan yang dilarang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.